di tengah. Jadi paling cepat yang bisa jalan juga di tengah. Makanya di 5 menit awal itu nggak ada katapult di mid lane. Biar apa? Biar midnya bisa jalan. Nah kalau udah nggak ada katapult midnya, terus kalian tidak jalan ya berarti kalian jangan main mid gitu. itu salah satu saran dari gua. Nah Lilia ini punya power clear yang cepat. Dia punya cowok juga yang artinya dia nggak usah ngebuang banyak skill buat clear. Ya Magic Shockwave nggak terlalu harus dilakukan terlalu banyak. Bisa di save jadinya. Save dari mana dan skillnya juga dia kan charge charge dari skillnya itu kan lumayan lama. Yep. Jadi ketika dibantu cowok dia bisa rotasi dengan maksimal. Main gameplay dengan objektif. Mungkin ini judul ketika ada Bane yang hadir untuk Aura. Dan ini gini, rotasi dari Aura ini harusnya sangat kuat dengan Lilia yang clearingnya cepat. Ditambah dengan Bane yang kita tahu punya mobilitas ketika dia sedang minum. Ale. Dan ini sebenarnya PR untuk Pajajaran sih. Oke ada Benedetta, dia punya Final Blow untuk bisa clearing juga. Sekarang dengan Kari, counter dari sosok Uranus sudah hadir di Lane of Down. Kari perlu banget purify sih. Asli nggak bohong iya. Gua ngeri banget ngeliat Chow kalau memang udah ngincer Kari yang nggak punya spell purify itu kayak kapan bisa dimakan. Dan kalau bertaruh dengan mekanik flicker itu agak susah dan edit yang muncul. Jungle Benedetta harusnya sih. Iya sih. Jungle Benedetta edit XP. Edit XP, Groknya Rom, variannya di mid. Wow, Sanjin. Wow, oke. Gold Bane, oke. Rom dan Gold Bane. Sama dengan Yishun Sin. Menarik banget. Wah, luar biasa. Tapi jangan lupa ada edit loh. Edit itu hero yang paling gua nggak suka. Kenapa? Karena selalu lawan edit gua nggak bisa gerak. Betul, on rate ngeganggu banget. Masalahnya bukan sekali. Iya. Ada abis diangkat lagi. Dan dia bikin tank sakit. Itu sumpah gua sih kalau di rank males banget ketemu hero itu ya. Jujur ya. Tadi kita baru ngerasain ya. 2 kali ya. 2 kali dan Link Control tidak bergerak ketika berhadapan dengan edit. Tapi bagusnya apa tahu nggak? Dia bisa pakai pull yourself together kalau memang berani pakai inspire ya. Kalau seandainya berani pakai inspire, terus dia pakai pull yourself together, itu bisa lebih cepat loh cooldown dari inspire dan dia bisa nyerang lagi karena inspire itu akan memberikan HP regen tambahan lebih kuat lagi untuk lifesteal untuk editnya. Ya, makin kencang attack speed, makin kencang lifestealnya. Dan kita akan menuju ke game pamungkas kita. Game penentuan untuk Aura Esports dan juga Pajajaran Esports. Sekali lagi MDL Arena, pada tepuk tangannya. Let's go. Ramai sekali, masih semangat juga pastinya. Dan patternnya akan dicoba kali ini. Cukup unik di mana roamernya ikut bersama dengan XP Lane. Sama-sama mencari level kedua. Dan ini bisa invasi. Untungnya Benedetta dari Roosevelt dia ada di buff sebaliknya gitu kan. Tapi ya tetap akan di trapping di arah orange buffnya. Oke, Roosevelt ini kayaknya pakar assassin ya. Kita lihat sekarang udah coba untuk diganggu dengan ada Jet Kudo yang dilakukan. Membuat dari Roosevelt bakal kesulitan untuk bisa melakukan farming patternnya di arah orange buff. Sementara dari WDD juga melakukan hal sama, tapi dia hanya seorang diri. Sementara lihat, Roosevelt selalu diganggu. Ada Apro di sana dan Roosevelt kali ini berhasil mendapatkan orange buff setelah sekian lama. Perbedaan levelnya cukup signifikan. Bakal lihat All Wanderer udah berada di tangan Brand. Mountain Shocker dilakukan. Semuanya kelihatan. Kayaknya harus farming dulu ya di awal untuk teman-teman Aura nih. Dia bawa Yisansin, dia bawa Bane. Bane-nya ini masih belum ketahuan bakal build ke arah mana. Rata-rata sebenarnya ke arah magical sih. Dia pakai Impurage loh dari Iron Sikinya. Iya, bisa jadi buat ke arah magical. Impurage sekarang ini buat teman-teman ya. Impurage-nya ini soalnya adaptif ya. Itu sekarang bisa untuk physical dan juga magical. Betul. Nah, jadi untuk build-nya kalian lihat emblem dasarnya. Nah, itu baru kelihatan tuh. Kalau assassin mungkin bisa jadi ke arah damage atau kalau dari mage bisa jadi ke arah magical. Dan Roosevelt agak dapetin gangguan yang cukup terasa mungkin ya. Ini founder sih nggak bakal ngasih dia farming secara free. Ini sih kalau kata anak-anak zaman sekarang ya Pak ya. Apa tuh? Bang udah bang. Roosevelt baru aja menyentuh level 4. Ini bukan pertanda yang bagus untuk anak-anak Pajajaran. Perbedaan levelnya mungkin bakal kelihatan sebentar lagi setelah Brand. Coba untuk ngerusuh ke arah purple buff untuk Roosevelt. Masuk dan kali ini The Way of the Dragon ya. Roosevelt ini tumbangkan. Perjuangan tercipta. Kerugian begitu banyak, tapi lihat bagaimana pressure dari Brand untuk mundur ke arah belakang. Deadly Test tapi arah belakang sana Brand berhasil ditukarkan. Dan kali ini masih cukup balance. Dead Kundo ke arah belakang sana ada Ho-Ho. Tidak sempat berbuat banyak. Ada Eko yang dilakukan tapi Natex yang mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi Natex
Gak punya escape mechanism. Selamat sudah anak-anak Aura dari perseteruan yang dibangun oleh Pajajaran. Invasi yang berani pastinya dari teman-teman Aura, dan ini membuahkan hasil yang oke banget. Brandete tumbang, ya, tapi dia berhasil dapetin buff dulu. Dan oke, di sisi lain Turtle bisa dikuasai. Ini adalah bayaran yang harus didapatkan oleh Pajajaran. Karena kalau dia nggak dapetin Turtle-nya, dia akan cuma rugi, nggak ada keuntungan sama sekali. Untuk dari segi emblem, Yi Sanship yang akhirnya muncul juga dengan emblem dasar assassin. Ada agility juga untuk tambahan movement speed. Dan juga seasonal hunter untuk fast farming. Benedetta juga sama, bedanya di talent pertamanya doang dia pakai penetrasi, dan di talent ketiganya pakai lethal ignition. Jadi burst damage dari Benedetta ini perlu diperhitungkan. The Way of Dragon dulu yang masuk, dan kali ini target operasi Karawini di Deadly Cats belum bisa mendapatkan siapa-siapa, tapi Mountain Shocker hampir saja membuat dari Grok Widi ditumbang seketika. Tapi berbicara lagi soal bagaimana hadirnya sosok dari Zeros of Feld yang coba untuk mengganggu Electro dan Bran kali ini di take down begitu saja. Afro tidak bisa berbuat banyak, dia digempur habis-habisan oleh anak-anak Pajajaran setelah adanya Echo Recall yang dilakukan. Oke, dan ada perbedaan dari mid lane-nya tadi, yang dimana Pang Lucu nih menggunakan emblem assassin. Yang artinya apa? Kenapa pakai emblem assassin? Kenapa mage-nya nggak pakai emblem mage gitu kan? Karena memang dia mau cari movement speed, dan dia butuh banget penetrasi. Nah, kalau memang ditanya penetrasi ada juga bang di movement speed, tapi bedanya di movement speed ini yang paling penting. Betul sekali, ada one touch yang dilakukan, tapi Aaron Siki masih bisa menjaga jarak dengan ayah dan tiket. Natex dalam ancaman, Natex dengan kiri boy tidak punya alasan lagi untuk dia bertahan hidup. Sama dengan damage yang dihasilkan dengan Magic Shock dari Kyuzuto. Tapi The Way of Dragon, perseteruan bakal terlanjut lagi. Tapi Zero Soffeltnya Electro Final Blow ke arah yang lebih aman. Tapi Arpro tiba-tiba dia melakukan flicker. Tapi sayang, 1000 sayang, Zero Soffeltnya berhasil menggocek dari arah yang berlawanan. Cuman pertukarannya sekarang di area mid lane, Founder bakal coba untuk mencicil-cicil dari segi gold plating di area mid lane. Ini matchup yang nggak bagus sebenarnya untuk Edit bertemu dengan Uranus, dan kita lihat dari Turtle Camp presented by KFC. Turtle udah muncul, berarti Turtle kedua sudah hadir nih. Sudah bisa juga kalau memang ingin diinisiasi sama teman-teman Pajajaran mungkin yang bisa untuk unggulin. Oke, onwardnya dilakukan bersama dengan Electro Final Blow, dan sementara Zero Seven tetap fokus pada pada Turtle tersebut. Aman, sudah objektif netral, tapi Founder yang tadi dibilang sama Lim Kocul ya, nggak wise ketika harus berhadapan dengan Edit, dan Edit berkali-kali tercicil, kalah rotasi juga, dan Uranus yang berkali-kali kita lihat selalu menolong anak-anak dari Aura meninggalkan laningnya, bahkan jauh banget dia tadi turun gunungnya. Makanya, dan untuk sekarang tuh Uranusnya perlu kasih space lah. Intinya YSS punya 3 item, itu dia yang akan ngangkat nantinya. Walters tuh, tapi yang bagi pada Arpro-nya. Rehit di arah belakang Natex dan membuat dari Arpro yang hilang. The Way of Dragon seperti lakukan dari berawal lanjut ke arah Dibalikin. tapi sulit sekali. Dan naik Moradai menyelesaikan dari Brania, dan Brania hilang seketika. Jerosofeld masih bisa kabur dari ancaman yang dibangun oleh Rasiki. Lexius agak sedikit terlambat sepertinya dari Kyuzuto, karena tadi mungkin kalau ada Black Shoes akan ada impact sedikit terhadap sosok Jerosofeld yang bisa ditumbangkan. Oke, dan dari segi item, Bane-nya Magic Bane ya. Dia pakai Clock of Destiny, dan next item ke arah Lightning Turn, burst damage dari Deadly Catch yang akan sakit banget, itu yang harus diperhatikan juga. Sebenarnya untuk sekarang Bane ya masih fleksibel, dua-duanya bisa gitu kan. Dia pakai Magic bisa, pakai Physical juga bisa, apalagi dia bisa ngambil assassin yang adaptif. Yang adaptif yang, atau dia bisa ngambil yang hybrid gitu kan, yang nambah dua-duanya. Sementara untuk teman-teman dari Pajajaran, mungkin kita ke arah Benedetta yang ada Thunderbelt di bagian sana. Thunderbelt first item dari Benedetta. Dia sustain, dia punya efek slow juga pastinya untuk lawannya. Ditambah dia punya cooldown yang lebih cepat untuk nge-spam skill. Orange Buffet dicuri nih kayaknya nih. Naik naik, sekarang Aaron Siki udah mulai masuk damage karena ada impact dari Fury Hammer yang dimiliki juga oleh Jerosofeld. Dia juga pegang ke arah damage walaupun Thunderbird menjadi item pertamanya. Bottom lane menjadi satu sosok yang bakal terjadi teamfight. Lihat tuh bagaimana saat itu tiket sudah mulai masuk, tapi di sisi lain tiba-tiba Hoho keluar dari tubuh robotnya. Coba untuk memakan ke arah Apro, tapi Apro-nya masih bisa mundur ke arah belakang. Turtle yang terakhir lalu coba untuk diamankan oleh anak-anak Aura. Pertanda bakal coba untuk ngamanin area tersebut dengan ada motor chopper juga didapatkan. Informasi didapatkan. Turtle yang terakhir presented by KFC.
Ini masalahnya nggak dikontes juga sama Pajajaran. Mereka lagi pegang momentum tapi sempat untuk kecolongan gitu loh dari segi objektifnya. Ini cukup bahaya. Posisi dari WDD benar-benar bisa nge-expose semua gerakan dari teman-teman Aura. Nah, untuk Brand DT di awal ini serius deh. Pokoknya gimana caranya dia bisa dapat gold aja. Dia dapetin War X, dia dapetin Gate of Despair dan Endless Battle. Mungkin itu udah jadi poin yang dimana dia bisa ngasih damage secara maksimal. Ditambah Malefic Roar mungkin nantinya itu bisa lebih effect lagi. Cuman ngeri loh, Lim. Dia padahal tumbang 3 kali, Lim. Tapi dari levelnya masih bisa catch up. Ini ngeri banget, tapi Jarosafeld dengan Electro Final Blow-nya mencoba untuk kabur dari hadangan Founder. Lihat bagaimana Iron Shiki hilang seketika. Di area belakang sana Black Shoot dilakukan, tapi lihat Afro tidak selamat. Founder terkena damage bertubi-tubi dari Natik yang begitu berit ya. Tapi lihat bagaimana Yusuf dari Bran mencoba untuk melakukan backdoor. Saya masih ada pasif dari Tarto, dari turretnya. Founder mencoba untuk bertahan dari 1000 serangan yang dibangun oleh Pajajaran. Niatnya baik banget, Bran. Mengganggu konsentrasi, tapi turret masih mengeluarkan pasif sehingga dia gagal untuk melakukan backdoor. Sementara pertarungan gak ada henti-hentinya dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana Kizuto maju karena ada pasangan karena Black Shoes, tapi Magic Chopper tidak beri apa-apa dan akhirnya satu power of Jatur benar-benar powerful terhadap Kizuto. Teman-teman dari Aura coba untuk hadirkan Deadly Cast yang dilakukan oleh Iron Shiki. Belum mengenai siapa-siapa, belum bisa untuk mendapatkan 1 poin kill tambahan. Sebenarnya Shocker lagi. Sebenarnya masih aman-aman aja harusnya kan, kayak dia dapetin objektif yang mahal banget di arah top lane. Space yang diberikan oleh teman-teman Aura lainnya seperti dari Founder, seperti dari Apro tadi itu sangat impactful. Mungkin untuk sekarang menurut gue Benedetta dari Rosasel ini udah harus main jauh gitu loh. Dia harus clear laning jauhnya dulu sebelum ambil objektif apapun. Karena jujur hampir aja loh best turret hilang tadi di menit ke-7 atau ke-8. Ya. Kalau seandainya dapat, wah itu pressure dari top lane sih capek banget loh. Ngurusin minion itu semakin cepat hancur best turret ya, berarti semakin capek kita ngurusin minionnya. Itu aja udah kurang 1/4 ya dari best turretnya ya. Itu udah lumayan cicilan-cicilan yang dilakukan oleh Bran. Cicilan 3 bulan lunas itu. Wah bener Pak. Biasanya 200.000 tuh belum mau bunga. Tapi WDD melakukan satu wajah defensif karena serangan bertubi-tubi itu dilakukan. Lihat WDD dia dalam ancaman. Black Shoes ke arah belakang. Yusuto dia mencoba untuk mundur karena tiba-tiba Hohoho dan juga Natex hadir. Mountain Shocker membuat shock dari sosok Rock ya sehingga dia harus recall di area paling belakang. Afro berikan informasi. Kehadiran sosoknya bakal coba untuk menjadi presence supaya dari Natex mungkin terpaksa nanti akan ngeluarin 1 purify-nya. Wah bagus banget di reset juga, atasnya udah cukup rapi. Electro Final Blow-nya mungkin masih ditahan, masih bisa bermain dengan an eye for eye untuk mencari posisi lagi. Dan top lane-nya harus ada yang ngurus. Dan gak boleh Benedetta, serius, karena kalau Benedetta yang ngurus, itu Lord-nya akan dialin sama teman-teman Aura. Edit sih harusnya tuh yang baru saja muncul dan ya bener aja. Gak ada sosok dari Hoho yang bakal clearing minion top lane. Juga anak-anak dari Aura masih coba untuk mencari fokusnya. Ada flicker karena belakang bersama dengan The Way of Dragon bersama dengan Ticket. Hampir saja mendapatkan 1 poin kill tapi ternyata malah Alpha dalam ancaman. Ada yang final zone defensif dilakukan. Aura kali ini belum bisa mendapatkan finishing touch terhadap anak-anak Pajajaran. Still alive dari Zeros of World dan yang dilakukan sangat-sangat baik. Timing bagus banget untuk hindarin dan ke arah yang tepat. Dia bisa kabur juga tadi dengan Electro Final Blow. Dan untuk sekarang harus kembali reset nih. Dari kedua tim, Aura harus reset, Pajajaran harus reset. Harus menahan temponya kembali, Lordnya kembali di reset. Dan untuk landing jauh, ini akan menjadi concern utama untuk Pajajaran. Karena tadi sempat hampir kecolongan. Nah tapi jangan lupa nih, dengan landing jauh yang udah di-clear, apalagi Benedetta yang unggul dari segi move-nya, ini bisa langsung di-all-in dari Lordnya oleh teman-teman Aura loh. Mountain Shocker berikan informasi letak keberadaan dari anak-anak Pajajaran. Oh, menerima damage cukup banyak. Arno, tapi sayangnya The Way of Dragon ya bisa dihentikan tapi ternyata hilang. Afro menjadi tumbal berikutnya. Lord masih belum di reset. Lordnya tinggal sedikit lagi. Retribution siapa yang akan begitu on point tapi ternyata berada mendapatkan hal tersebut. Lord bisa terbaik yang didapatkan tambahkan. Zero Devil yang hilang seketika di tangan dari Bran. Saya transfer dilakukan tapi malahan Iron Shiki melihat Natex di depan mata tapi Natex pun hilang juga 3 player dari Pajajaran. Kali ini harus merenggang nyawanya. Aura mulai mendapatkan angin segar mereka
Setelah Lord berjalan di arah top lane juga. Wow, ini di menit yang 12 juga kan charge-nya keluar. Kali ini Founder yang bakal target mungkin masih bisa bertahan clear minion. Mungkin menjadi fokus utama untuk teman-teman Pajajaran. High ground defense yang dimiliki oleh Pajajaran. Dia punya Paang Lucu dengan Novaria, spam skill. Mungkin ada Queen One ya yang udah jadi juga, ada efek slow juga yang bisa diberikan, damage-nya juga yang harus diperhatikan pastinya untuk teman-teman Aura yang nggak boleh kecicil terus-menerus. Lordnya belum Lord Enhance ternyata, belum sempat Enhance karena tadi nggak reset sama sekali. Menuju ke arah top lane dan gua rasa untuk ambil inner turret doang. Ya, tapi barusan kalau nggak salah ya, The Way of Dragon dari Afro udah dilakukan karena Jaros of Veil, tapi nggak ada impact karena Naya for Nine-nya sedang aktif. Sehingga ya cukup imun. Malahan keadaan kali ini dari anak-anak Aura, mereka berhasil merontok untuk setiap apa yang ada. Dan tiba-tiba sedikit dari Aaron Vicky buat dari Jaros of Veil kali ini memilih untuk mundur. Founder di area paling depan selalu memberikan pressure terhadap anak-anak dari Pajajaran. Dan recall itu juga damage-nya semakin jauh jarak dari lawan, semakin sakit damage-nya. Belum lagi Magic Shockwave dari Kizuto. Boneka-boneka yang hadir dari Lilia, ada efek Ice Queen One, akan membuat perjalanan Pajajaran untuk pulang begitu lambat. Dan kalau udah masuk ke menit 14 ya, dan dari segi item pun udah kelihatan banget nih. Brand DT akan bisa lebih maksimal daripada jungle yang dari Pajajaran, yaitu Roosevelt. Apalagi dari kedua build yang tipikalnya memang berbeda. Benedetta dari Roosevelt bikin ke arah sustain ya, dia bikin ke arah defense untuk dari segi itemnya. Damage dari Yesansinnya pasti tembus. Kenapa? Karena dia punya Demon Hunter Sword. Bahkan next itemnya ke arah Malefic ini bentar lagi juga jadi. Dan rasakanlah basic attack dari Yesansin ketika udah punya full item. Karena bedanya gini, assassin lain mungkin mengandalkan skill kayak Hayabusa, dia ngandelin dari shuriken-nya, dia pakai Cloud Shadow-nya. Kalau Yesansin dia pakai basic attack-nya dan itu unlimited bisa dibilang. Jadi damage-nya akan segitu terus, apalagi kalau dia jago main pasifnya. Wah, itu ngeri banget sih. Damage penetrasi yang dihasilkan, apalagi itu punya BOD juga. Cuman yang harus diperhatikan bagaimana Founder ternyata tersiduk di depan sana. Mulai coba untuk menerima damage yang begitu banyak. Natex ini yang menjadi harapan bangsa yang paling agung sih, harusnya untuk menumbangkan yang tebal-tebal Afro atau bahkan mungkin ke arah Founder, begitu juga ke arah Iron Shiki. Tapi Iron Shiki di sini gue ngeliat permainan dia di game yang ketiga udah mulai lebih safety dibanding game yang kedua tadi. Iya, dia udah dapetin momentum lah. Dia punya temponya yang akhirnya dia tahu nih, oke, di momen seperti ini gue harus ada di sini. Nah, akhirnya dia bisa nggak banyak tumbang. Apalagi ini kan posisinya Ben kan nggak punya escape yang bagus juga sebenarnya. Ngandelin lari doang paling ketika dia ale itu. Nah, itu dia bisa lari lumayan dah. Tapi menurut gua dia harus bisa ngasih pakai alenya sekarang bukan buat lari tapi ngasih damage. Dan Conceal coba untuk digunakan. Dwarf Dragon kalian mengincar ke arah siapa? Edi ternyata Ho-Ho yang bakal menjadi target utama. Masih sempat Luigi juga ke belakang, lari dulu namun damage dari Brandiete gak bisa ditahan lagi. Di sisi lain Jaros Sobat coba kabur kali ini, Eye for Eye masih bisa lari kejar ke Juto, pasifnya masih bisa untuk bertahan dan kabur. Bisa selamat ternyata dari Roosevelt. Tapi ada Photoshop yang membuat dari Roosevelt yang tumbang seketika di tangan Kizuto. Terlalu maksa pecahan dan diterima oleh Roosevelt yang membuat Lord terbuka lebar untuk Aura. Dan kali ini Aura punya elbow battle-nya. Bahkan dari purple buff udah berhasil dicuri. Wah, dari Aura bakal menekan terus ke arah misalnya The Way of Dragon yang on point. Paang lucu sudah tidak lucu lagi karena dia harus tumbang. Dan bahkan double kill dekat kantongi oleh sosok berani itu sendiri. Tiga player Pajajaran ditemukan tidak bernyawa. Pressure habis-habisan dari Aura bakal membuat PR besar bagi Pajajaran. Wow, bawahnya langsung dipush juga. Ini bahaya banget. Masih butuh 20 detik lagi untuk dua member dari Pajajaran spawn. Bahkan di bagian mid-nya bisa untuk didapatkan satu buah best turret yang sangat mahal. Yes, bahkan Lord yang sudah enhance langsung menabrak ke arah best turretnya. Teman-teman dari Aura bakal coba untuk mempressure habis-habisan. Oh, udah keluar dari robot. Tapi bahkan berada hilang seketika. Elektropada belum mencoba untuk melakukan defensive manuver, tapi terlihat best turret yang menjadi target operasi. Anak-anak Aura bakal mengamankan game yang ketiga. Poin kemenangan di partai pembuka Aura Esports.